Gue pernah ada di fase hidup di mana tiap akhir bulan rasanya kayak main petak umpet sama saldo. Gaji datang, numpang lewat, lalu hilang tanpa pamit. Yang tersisa cuma notifikasi tagihan, promo pay letter, dan pikiran, kok hidup gue gini-gini aja ya? Padahal kerja tiap hari. Bangun pagi, pulang malam, capek iya. Hasil? Ya segini-gini aja. Lucunya, dulu gue pikir itu normal. Hidup ya emang begitu. Kerja keras, nabung dikit kalau bisa, beli barang yang katanya bikin bahagia, lalu ulang lagi siklusnya. Orang tua kita juga begitu, dan mereka baik-baik saja. Jadi kenapa harus ribet mikir macam-macam? Sampai suatu hari gue sadar, oh ternyata bukan capeknya yang salah, tapi arah larinya. Kita sering banget diajarin buat jadi anak baik secara finansial. Sekolah yang rajin, cari kerja yang aman, naik jabatan pelan-pelan, pensiun dengan tenang. Masalahnya, dunia berubah lebih cepat daripada kurikulum hidup itu sendiri. Harga naik, persaingan makin ketat, dan waktu kita rasanya makin sempit. Di titik itu, gue mulai melihat ada dua cara orang memandang uang dan hidup. Yang satu melihat uang sebagai sesuatu yang harus dijaga mati-matian karena susah didapat. Yang satu lagi melihat uang sebagai alat, sebagai pekerja yang bisa disuruh menghasilkan uang lagi. Perbedaannya kelihatan sepele, tapi efeknya panjang. Ada orang yang tiap dapat uang langsung mikir, ini cukup nggak buat sebulan? Ada juga yang mikir, uang ini bisa gue apain supaya nambah? Bukan karena yang kedua lebih serakah, tapi karena cara berpikirnya beda. Gue dulu tipe yang pertama. Semua keputusan finansial gue didorong oleh rasa takut. Takut kehabisan, takut miskin, takut gagal. Akhirnya apa? Main aman terus, kerja aman, penghasilan aman, tapi hidup juga aman-aman aja, alias nggak kemana-mana. Padahal, yang jarang kita sadari, rasa aman itu kadang cuma ilusi. Gaji tetap bisa hilang, perusahaan bisa bangkrut, jabatan bisa diganti. Dan saat itu terjadi, kita baru sadar bahwa selama ini kita menggantungkan hidup pada satu tali tipis. Disitulah gue mulai mikir ulang tentang arti kaya. Kaya ternyata bukan soal punya barang mahal, tapi soal punya pilihan. Pilihan buat bilang tidak ke hal-hal yang bikin capek batin. Pilihan buat ambil waktu istirahat tanpa panik mikirin uang. Pilihan buat ngerjain sesuatu karena pingin, bukan karena terpaksa. Dan pilihan itu datang bukan dari kerja lebih keras, tapi dari berpikir lebih cerdas. Masalahnya, berpikir cerdas soal uang itu nggak pernah diajarin secara formal. Kita diajarin ngitung, tapi nggak diajarin mengelola. Kita diajarin cari kerja, tapi nggak diajarin bikin kerjaan buat uang. Kita diajarin patuh sistem, tapi jarang diajarin memahami sistem. Makanya banyak orang pintar tapi hidupnya ngos-ngosan. Bukan karena mereka kurang usaha, tapi karena mereka lari di treadmill. Capek, keringetan, tapi nggak maju. Pelan-pelan gue mulai sadar, hidup berkelimpahan itu bukan soal pamer kekayaan, itu soal cara mikir, cara melihat peluang, cara menunda kesenangan sekarang demi kebebasan nanti. Bukan berarti hidup harus pelit dan sengsara, tapi ada perbedaan antara menikmati hasil dan mengorbankan masa depan. Banyak dari kita yang belum punya fondasi, tapi udah pingin gaya hidup puncak. Akhirnya hidup kita habis buat bayar cicilan demi terlihat sukses. Padahal, orang yang benar-benar bebas secara finansial seringkali kelihatan biasa saja, nggak sibuk membuktikan apa-apa, karena fokusnya bukan kelihatan kaya, tapi jadi kaya secara struktur hidup. Di titik ini biasanya orang mulai defensif. Gue juga pingin investasi, tapi duitnya nggak ada. Gue pengen bisnis, tapi nggak berbakat. Gue pengen belajar, tapi waktunya nggak sempat. Gue paham, gue pernah di sana. Tapi pertanyaannya bukan ada atau enggak, melainkan diprioritaskan atau enggak. Waktu kita habis kemana? Uang kita bocor di mana? Energi kita dipakai buat siapa? Kadang perubahan besar nggak mulai dari lompat jauh, tapi dari berhenti jalan di arah yang salah. Berhenti beli hal-hal yang sebenarnya cuma untuk menutup luka capek. Berhenti menghibur diri dengan kalimat, nanti juga membaik sendiri. Karena hidup jarang membaik kalau kita tetap melakukan hal yang sama.
Pelan-pelan, ketika kita mulai memperlakukan uang sebagai alat, bukan tujuan, sudut pandang kita berubah. Kita mulai mikir jangka panjang. Kita mulai belajar hal-hal yang dulu terasa nggak penting. Kita mulai sadar bahwa pengetahuan finansial itu bukan buat pamer, tapi buat bertahan dan berkembang. Dan lucunya, begitu fokus kita bergeser, rasa capek itu berkurang, bukan karena masalah hilang, tapi karena kita merasa pegang kendali. Kita nggak lagi sepenuhnya reaktif, kita mulai proaktif. Hidup ala Rich Dad itu soal berani bertanggung jawab penuh atas hidup sendiri. Nggak nyalahin orang tua, nggak nyalahin ekonomi, nggak nyalahin nasib. Bukan karena semua itu nggak berpengaruh, tapi nyalahin nggak pernah bikin kita maju. Begitu kita berhenti berharap diselamatkan dan mulai membangun, disitulah mentalitas kita naik level. Dan ini bukan soal jadi kaya raya dalam semalam, ini soal membangun sistem kecil yang konsisten, tentang menanam hari ini walau panennya belum kelihatan, tentang berani kelihatan gak ikut-ikutan demi masa depan yang lebih longgar. Anak muda sering dibilang gak sabaran, padahal bukan gak sabar, kita cuman gak mau hidup di mode survival selamanya. Kita pingin hidup yang masuk akal, kerja yang ada artinya, uang yang gak bikin cemas. Dan itu valid. Kabar baiknya, kita hidup di era di mana akses belajar terbuka lebar. Tapi akses tanpa arah cuma jadi distraksi. Jadi kuncinya bukan tahu semuanya, tapi mulai dari satu hal kecil yang relevan dan dijalani dengan konsisten. Pelan-pelan, pola hidup berubah, cara belanja berubah, cara mikir berubah, cara melihat masa depan juga berubah. Dan suatu hari, tanpa sadar kita bangun pagi tanpa rasa sesak yang dulu. Bukan karena semua masalah hilang, tapi karena kita tahu kita sedang menuju sesuatu. Ada arah, ada tujuan. Disitulah kita sadar, hidup ala Rich Dad bukan tentang uang semata, tapi tentang kebebasan berpikir, tentang keberanian mengambil kendali hidup, tentang membangun hidup yang gak cuma bertahan, tapi bertumbuh. Dan mungkin di titik itu, kita akan bilang ke diri sendiri, ternyata gue mampu, gue cuma butuh berhenti hidup dengan cara lama. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling sibuk, tapi siapa yang paling sadar kemana hidupnya dibawa. Banyak dari kita bangga bilang, gue sibuk banget, seolah sibuk itu prestasi. Padahal sibuk tanpa arah cuma bikin tua lebih cepat, rambut nambah uban, tapi isi hidup nggak nambah ruang. Hidup ala Rich Dad ngajarin kita buat sering berhenti sebentar dan nanya ke diri sendiri, apa yang gue lakuin hari ini bakal ngaruh 5 atau 10 tahun ke depan? Kalau jawabannya enggak, mungkin bukan berarti salah, tapi jangan sampai itu jadi satu-satunya yang kita lakukan. Kita nggak harus langsung berani besar, kadang cukup berani jujur. Jujur kalau kita capek hidup ngejar pengakuan, jujur kalau kita pingin lebih dari cuma cukup, jujur kalau selama ini kita terlalu sering menunda masa depan demi kenyamanan sesaat. Dan dari kejujuran itu, perlahan muncul keberanian. Keberanian buat belajar hal baru tanpa nunggu disuruh. Keberanian buat beda jalur meski dikira aneh. Keberanian buat gagal kecil sekarang daripada nyesal besar nanti. Karena penyesalan paling mahal bukan soal uang yang hilang, tapi waktu yang terbuang tanpa arah. Lo nggak harus jadi orang lain, nggak harus ikut definisi sukses versi media sosial. Hidup ala Rich Dad itu personal. Versi lo bisa beda, jalurnya bisa beda, waktunya juga beda. Tapi satu hal yang sana, lo sadar, lo pegang setir hidup lo sendiri. Dan saat lo pegang setir hidup lo sendiri, pelan-pelan rasa takut itu berubah jadi fokus. Fokus buat tumbuh, fokus buat bangun, fokus buat jadi versi diri yang gak cuma bertahan, tapi siap menyambut masa depan tanpa panik. Mungkin hari ini belum kelihatan hasilnya, tapi suatu hari nanti, lo bakal berterima kasih ke diri lo yang hari ini memilih berpikir sedikit lebih jauh.